Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Jalasri dengan NIM 12106-25012. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan artikel yang sudah saya buat, yaitu mengenai peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia terkait dengan pelarangan karya sastra dan pengaruhnya terhadap perkembangan sastra Indonesia, yang akan berfokus pada salah satu peristiwa penting dalam pelarangan karya sastra itu sendiri, yaitu cerita pendek karya Ki Panji Kusmin yang berjudul Langit Makin Mendung. Pada tahun 1968, majalah sastra menerbitkan cerpen berjudul Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin. Cerpen ini bercerita mengenai Nabi Muhammad yang mengunjungi Jakarta, dan cerpen ini pula berisikan mengenai kritik sosial terhadap kondisi masyarakat saat itu yang dianggap sudah jauh dari nilai agama. Namun, cerpen ini justru menimbulkan kontroversi atau pertentangan yang besar di masyarakat. Terdapat dua alasan utama mengapa cerpen Langit Makin Mendung menimbulkan kontroversi yang besar di masyarakat. Yang pertama, alasan agama. Kelompok agama seperti MUI menganggap cerpen ini menghina Nabi Muhammad dan melukai perasaan umat Islam pada saat itu. Yang kedua, yaitu terkait dengan alasan politik. Pemerintah Orde Baru yang baru saja berkuasa pada saat itu sedang sangat menjaga stabilitas, sehingga karya yang dapat memicu kerusuhan atau konflik SARA akan dilarang penerbitannya dan terkena sensor yang ketat pada saat itu. Hingga pada akhirnya pengadilan pun memutuskan untuk melarang peredaran majalah sastra yang memuat karya cerpen tersebut pada saat itu, dan dampak terbesar bagi Ki Panji Kusmin ialah ia menjadi pusat polemik nasional, yang mana hal ini membatasi ruang geraknya sebagai sastrawan pada saat itu. Dan ia pun dikenal dengan sastrawan yang kurang produktif akibat dari peristiwa tersebut. Kemudian, ada pula dampak langsung yang terjadi dalam keputusan tersebut yang bersifat represif, seperti timbulnya ketakutan oleh penerbit dan sastrawan yang menjadi sangat berhati-hati dalam menulis atau menerbitkan karya-karyanya, kemudian memilih tema-tema yang aman. Jadi, tema-tema sensitif seperti kritik frontal terhadap pemerintah atau tema-tema keagamaan yang kritis mulai dihindari oleh penulis-penulis atau sastrawan pada saat itu. Sehingga banyak karya yang terbit pada masa periode Orde Baru hanya membahas terkait dengan tema humanisme, romansa, atau estetika murni yang dianggap tidak beresiko. Tidak hanya meninggalkan dampak yang bersifat represif ataupun positif dan kreatif, dengan adanya peristiwa pelarangan karya sastra ini pula dapat meninggalkan pembelajaran atau warisan yang penting untuk kita ketahui, seperti kesadaran akan kebebasan berekspresi ataupun kebebasan dalam berkarya. Kemudian ada pula kesadaran akan kontrol atau sensor yang terus berubah seperti di era digitalisasi saat ini, di mana sensor negara memang terus berkurang, namun sensor-sensor baru terus bermunculan pula, seperti tekanan dari opini publik, kampanye di media sosial ataupun digital, dan aturan-aturan di platform digital atau yang biasa disebut dengan algoritma. Tantangannya memang berbeda, namun intinya tetap yakni perdebatan antara kebebasan berekspresi dan batasan sosial yang ada. Seperti itu. Kesimpulan dari pembahasan ini ialah kasus cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin menunjukkan bahwa sastra tidaklah hidup dalam ruang yang hampa dan diam, namun sastra pula hidup dalam ruang yang terus bergerak dan dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan. Di antaranya ialah pengaruh oleh kekuasaan politik dan sosial dalam kasus atau peristiwa seperti ini. Dan juga pelarangan ternyata tidak hanya dapat membatasi karya sastra yang ada, tetapi juga dapat memicu atau menimbulkan kreativitas baru ataupun bentuk karya sastra baru. Dengan demikian, dinamika inilah yang terus membentuk peta sastra Indonesia hingga saat ini. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.